Hai, jumpa lagi dengan saya Dr. Darmike di channel Dr. Darmike. Di hari Sabtu ini seperti biasa saya akan menayangkan kegiatan yang kami adakan. Dan kebetulan di hari Sabtu ini saya menayangkan kegiatan sosial yang kami adakan di bulan Februari. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan bahwa setiap bulan sekali kami mengadakan acara sosial yang disebut dengan katarsis dan hipnoterapi secara massal yang kami adakan di Antaka Center di Jalan Kasuari Ujung nomor 17 Penatih Denpasar. Pada acara ini seperti biasa dimulai dengan topik pembahasan dan diskusi, kemudian diisi katarsis, lalu langsung disugesti berupa hipnoterapi massal dan dilanjutkan dengan sedikit meditasi, baru kemudian beramah tamah. Pada hari Sabtu ini topik yang kami bagikan adalah tentang bagaimana membangkitkan kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Nah, tidak ada yang lebih berharga dari yang namanya kasih sayang. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan adalah dalam rangka untuk membagikan kasih sayang. Kita melayani orang, kita berbagi, kita menolong, kita bekerja. Semua itu akan lebih terasa saat kita benar-benar melakukannya dengan penuh kasih sayang. Ya, kasih sayang ataupun cinta kasih adalah sesuatu yang tidak tampak dari kasat mata, tetapi adalah suatu kekuatan, sebuah garis, sebuah energi yang bisa kita berikan, yang bisa kita alirkan, yang merupakan roh atau inti dari setiap apa yang kita berikan kepada orang lain. Nah, tentu ini juga bisa kita terima dari orang lain. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membangkitkan kasih sayang itu? Ya, kasih sayang bisa kita berikan saat kita sudah memiliki kasih sayang dalam diri kita. Nah, kasih sayang itu tentu dimulai dari waktu kita berada di dalam kandungan dari orang tua kita. Saat kita merasa diinginkan, saat kita merasa disayang oleh orang tua kita. Baik sejak dalam kandungan, masa kanak-kanak, terutama di usia 1 tahun pertama saat Anda menyusui. Ya, itu fase di mana kita benar-benar merasa aman atau merasa disayang oleh orang tua kita. Nah, baru kemudian kita bertumbuh sampai anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai sekarang. Nah, sayangnya tidak semua orang mendapatkan kasih sayang secara utuh. Nah, bagaimana jika Anda ataupun kita saat ini tidak merasakan disayang atau merasa dunia ini tidak aman, merasa dunia ini tidak menghargai kita? Nah, ini harus kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, dengan berbagai teknik, ya, jadi kita belajar untuk menggali ke dalam diri kita, menggali kembali, memaafkan dan berdamai dengan masa lalu kita. Jika ada trauma kita rilis, ya. Jika ada mungkin semacam rasa sakit, rasa dihianati, rasa tidak dihargai, rasa takut dan lain sebagainya yang kita alami sejak saat kecil, itu kita perlu rilis dulu. Sehingga perasaan pertama yang perlu kita capai adalah rasa berani, rasa kuat, rasa aman kemudian muncul. Sehingga dengan demikian kita menemukan potensi yang dalam diri kita. Lalu kita merasa berharga. Dengan merasa berharga kita mencintai diri kita. Baru kemudian kita merasakan disayang, kasih sayang. Sehingga penuh di dalam diri kita. Baru kita kemudian bisa berbagi lewat apa yang kita miliki. Baik itu kegiatan, kemampuan, potensi, keahlian. Nah, itu kita sebarkan dengan mode kasih sayang. Nah, apa dampaknya jika kita tidak memiliki kasih sayang? Maka apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka merasa disayang, dalam rangka merasa dihargai. Termasuk saat kita bekerja, jika kita belum merasakan kasih sayang atau membagikan kasih sayang, maka tujuan kita bekerja adalah mendapat, memiliki, memperoleh. Dan roh dari semua apa yang kita peroleh sebenarnya adalah kasih sayang juga. Ya, kita bekerja untuk mendapatkan pendapatan misalnya, jadi sebagai fokus utama, maka kita merasa karena kita merasa kurang, belum merasakan rasa aman, belum merasakan rasa disayang, maka keinginan untuk mendapat bayaran ataupun mungkin kasih sayang itu menjadi tujuan pokok, bukan membagikan kasih sayang. Nah, jadi urutannya demikian, kita merasa aman, merasa berharga, kemudian percaya diri ya muncul, kemudian baru kemudian memiliki suatu perasaan disayang dan kemudian Anda akan mudah untuk membagikan kasih sayang. Nah, apapun yang Anda lakukan, ya, jika Anda melakukannya dengan penuh kasih sayang, ya, Anda akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih. Dan Anda tidak perlu berharap karena imbalan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, dalam acara ini seperti biasa, setelah diberikan pembahasan, ya, kemudian kita diskusi ringan, lalu kemudian kita melakukan katarsis bersama, ya.
seperti menangis, bergerak, tension, kemudian tremor, kemudian shaking ya. Jadi untuk melepaskan beban-beban yang mungkin kita tidak sadari yang terjadi selama sebulan. Kalau kemudian kita masuk ke sesi hipno, jadi kita masuk ke sesi ataupun mengenang atau berkontemplasi dengan apa yang kita alami dulu, barangkali mungkin ada semacam trauma, kita bisa lepaskan. Ya, terakhir kita bermeditasi terhubung dengan sang diri sejati sebagai sumber dari kasih sayang utama sehingga kita bisa memancarkan kasih sayang. Ya, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di acara sosial bulan depan di bulan Maret. Bye-bye.